ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kita tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang sikap Imam Syafi'i terhadap kelompok-kelompok sesat. Di antaranya kelompok Al-Mu'tazilah, yaitu kelompok rasionalisme, para pengkultus akal atau orang-orang yang menuhankan akal, yang lebih mendahulukan akal daripada nas Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i dan juga para ulama-ulama salaf terdahulu, mereka sangat tegas, sangat keras sikap mereka terhadap orang-orang yang lebih mengandalkan akal daripada nas Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini disebutkan qala al-Jarudi dzakara Syafi'i Ibrahim ibn Ulayyah. Berkata seorang yang bernama Al-Jarudi bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyebut nama seseorang yaitu Ibrahim bin Ulayyah. Ini sudah kita sampaikan kemarin, cuma kita ulang sekali lagi. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah menghibah seorang ahli bid'ah, ya, menggunjing seorang ahli bid'ah. Dan ini di dalam Islam dibolehkan dan amat dibolehkan, bahkan suatu yang dikatakan oleh para ulama hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau ada seorang yang sesat dan menyesatkan umat, menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat, perlu untuk diperingatkan umat dari orang tersebut. Disebutkan namanya. Ini termasuk riba yang dibolehkan. Sudah kita sebutkan kemarin, silakan lihat kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Setelah beliau membawakan bab diharamkannya riba, kemudian beliau melanjutkan bab setelahnya, bab riba-riba yang dibolehkan. Ada 6 keadaan orang itu boleh mengriba. Di antaranya untuk memperingatkan umat dari para penyesat umat, atau dari dai-dai penyesat. Ini dibolehkan, bahkan hukumnya fardu kifayah. Karena jika tidak diperingatkan umat dari orang tersebut, maka sangat membahayakan manusia, membahayakan kaum muslimin. Maka kalau kita lihat sejarah para ulama salaf terdahulu, mereka tidak segan-segan menyebutkan nama orang per orang yang sesat dan menyesatkan. Tentunya sekali lagi dengan ilmu dan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini di antaranya Imam Syafi'i beliau menyebutkan seseorang yang bernama Ibrahim bin Ulayyah. Disebutkan dalam footnote-nya di sini, Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah Jahmiyun halikun kana yunadir wa yaqulu bi khalqil Quran. Seorang bernama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah ini termasuk seorang Jahmiyah. Seorang yang menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang banyak para ulama mengkafirkannya, di antaranya Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Seorang yang binasa, dia dahulu suka berdebat dan dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Orang ini mati pada tahun 218 Hijriah. Imam Syafi'i berkata tentang orang ini, ana mukhalifun lahu fi kulli syai'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku menyelisihi orang ini dalam segala perkara.
Karena apa? Dia memiliki banyak pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan umat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan lagi, wa fi qaulihi la ilaha illallah. Dan juga aku menyelisihinya dalam ucapannya tentang la ilaha illallah. Apa maksud beliau? Beliau mengatakan, lastu aqulu kama yaqulu la ana aqulu la ilaha illallah alladzi kallama Musa min wara'i hijab. Aku tidak mengatakan seperti yang dia katakan. Aku mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, yang dia berbicara dengan Nabi Musa di balik al-hijab. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW, bahwasanya Allah itu berbicara. Namun bicaranya Allah tidak sama dengan makhluk. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kelompok Jahmiyah, mereka tidak meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa. Di antara alasannya apa? Akal. Ya, mereka mengatakan dengan akalnya yang sangat sempit, bahwasanya kalau kita mengatakan Allah bicara nanti sama dengan makhluk. Sedangkan kita sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan suatu apapun. Zatnya Allah tidak sama, sifatnya Allah juga tidak sama. Maka jangan disamakan. Allah mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa, wajib diyakini. Jangan apa? Menuhankan akal, mengalahkan apa? Al-Qur'anul Karim. Ini kelompok yang sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Jil, jaringan Islam liberal, itu diantara apa? Anak cucunya kelompok Al-Mu'tazilah yang menuhankan akal, mengalahkan Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang sahih. Sedikit-sedikit ukur dengan akal. Ini adalah orang-orang yang sangat jauh daripada Al-Islam dan jauh daripada metode para ulama salaf terdahulu. Kita yakini Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Adapun kelompok Jahmiyah menolak hal seperti ini. Di antaranya yang sudah pernah kita sampaikan, kisah dedengkot mereka, kisah tokoh mereka, yaitu yang bernama Ja'ad bin Dirham, yang mana pada waktu kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik, pernah suatu saat gubernurnya yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri berkhutbah pada waktu Idul Adha. Dia mengatakan, ayuhan nas, dhahu taqabbalallahu hayakum. Wahai manusia, sembelihlah korban-korban kalian, sesembahan-sembahan kalian. Fa inni mudhahin bil Ja'ad bin Dirham. Karena aku sekarang akan menyembelih seorang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Fa innahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima. Karena dia meyakini Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Walam yattakhid Ibrahim khalila, dan dia tidak meyakini bahwasanya Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya, mengingkari ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa takhadallahu Ibrahim khalila, mengingkari ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian beliau Khalid bin Abdul Qasri, seorang gubernur ini, turun dari mimbar, kemudian langsung disembelih Ja'ad bin Dirham tersebut. Alangkah indahnya pemandangan seperti itu. Para penyesat umat apa? Dijadikan sebagai sesembelihan korban. Agar apa? Tidak mengorbankan akidah umat. Lebih baik korban satu orang daripada mengorbankan akidah kaum muslimin. Ini sejak zaman dahulu kala bagaimana ketegasan para ulama salaf terdahulu. Karena apa? Masalah akidah tidak bisa untuk dijadikan sebagai sesuatu yang remeh. Tidak bisa dipandang remeh. Ini suatu hal yang sangat berat di dalam al-Islam. Menyimpang, hukumannya sangat berat. Tentunya ini yang melakukan adalah para al-khalifah, yang melakukan adalah para pemimpin kaum muslimin atau mereka-mereka yang berkaitan dengan masalah pemerintahan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata di sini, aku mengatakan bahwasanya la ilaha illallah, Allah tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, yang Dia berbicara dengan Musa dari balik hijab. Wa dzalika yaqulu alladhi khalaqa kalaman asma'ahu Musa min wara'i hijab. Adapun Ismail bin Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah tadi mengatakan bahwasanya Allah itu menciptakan ucapan di suatu tempat kemudian diperdengarkan kepada Nabi Musa. Bukan Allah yang berbicara, kata seorang yang tadi bernama Ibrahim bin Ulayyah tadi. Padahal Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa.
Kelompok Jahmiyah atau kelompok Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tidak berbicara secara langsung. Cuma Allah menciptakan pembicaraan itu di suatu tempat, kemudian diperdengarkan kepada Nabi Musa. Allah tidak berbicara, kata mereka. Ini adalah ucapan kelompok Jahmiyah ataupun Mu'tazilah yang diingkari dengan keras oleh para ulama salaf terdahulu, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini bedanya para ulama dahulu dengan orang-orang sekarang yang sangat meremehkan masalah al-aqidah. Wah, gitu aja kok dipermasalahkan. Ini bukan masalah yang sangat sepele. Ini bahkan masalah apa? Akidah, masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan orang-orang kafir sudah sampai di bulan, kita masih bicara masalah wa kallamallahu Musa taklima. Ini Al-Qur'an. Tidak akan mungkin umat bisa meraih kejayaannya, bisa mengalahkan orang kafir kalau tidak bermodalkan al-aqidah yang as-sahihah. Para ulama salaf dahulu mereka memiliki kejayaan, menggapai kemuliaan dikarenakan apa? Mereka sangat berpegang teguh dengan al-aqidah dan sangat tegas sikap mereka kepada orang-orang yang menyimpang daripada akidah Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik mengatakan, lan yasluha akhiru hadil ummah illa ma aslaha biha awaluha aw bima salaha biha awaluha. Tidak akan mungkin akhir umat ini akan baik kecuali dengan apa yang memperbaiki umat-umat sebelumnya, yaitu generasi para as-salafus saleh. Mereka bisa menggapai kejayaan, memperoleh kemuliaan dikarenakan berpegang teguh dengan al-aqidah dan tidak pernah meremehkan masalah al-aqidah, apalagi yang berkaitan dengan masalah tauhid al-asma wa sifat, berkaitan dengan masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah bin Saleh katibul Laits, berkata Abdullah bin Saleh katibul Laits, atau bisa dikatakan yang sekretarisnya Al-Laits, kunna inda Syafi'i fi majlisihi faja'ala yatakallam fi tasbiti khabaril wahid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah berada di samping Imam Syafi'i rahimahullah di majlis beliau. Kemudian beliau membicarakan atau menjelaskan kepada manusia atau berbicara tentang masalah kewajiban kita mengimani khabar ahad atau hadisul ahad. Hadis yang tidak banyak diriwayatkan oleh para perawi, namun hadisnya sahih. Imam Syafi'i berpendapat wajibnya meyakini khabar ahad atau hadis ahad dalam masalah akidah. Dan inilah perbedaan antara ulama salaf terdahulu dengan para kelompok-kelompok Mu'tazilah sekarang. Di antaranya kelompok Hizbut Tahrir yang tidak meyakini akan adanya hadis ahad dalam masalah akidah, atau mereka tidak mau mengimani hal-hal yang berkaitan dengan akidah kalau hadisnya apa? Hadisnya ahad, kata mereka. Ada Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wajibnya mengimani hadis ahad, hadis yang meskipun tidak banyak perawinya, cuma kalau itu sahih, perawi-perawinya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya, dan seterusnya sesuai dengan syarat-syarat hadis yang sahih, maka diterima meskipun tidak banyak para perawinya. Fakatabna wa dhahabna bi ila Ibrahim bin Ulayyah. Kemudian kata seorang yang bernama Abdullah bin Saleh tadi, lalu kita menulis ucapan Imam Syafi'i tadi dan kita pergi ke Ibrahim bin Ulayyah. Wa kana min ghilmani Abu Bakar al-Asam. Orang ini di antara Ibrahim bin Ulayyah ini merupakan salah satu pesuruhnya Abu Bakar al-Asam, seorang yang juga menyesatkan umat, yang ikut aliran Mu'tazilah juga, atau pentolannya Mu'tazilah. Wa kana majlisu bi Misra inda babil Dawal, yang mana Ibrahim bin Ulayyah ini punya majlis di Mesir sana, di tempat yang bernama Babul Dawal. Falamma qara'na alaihi ja'ala yahtad bi ibtali. Ketika kami menyampaikan ucapan Imam Syafi'i tentang wajibnya mengimani hadis ahad dalam masalah akidah khususnya, maka Ibrahim bin Ulayyah ini dia mendebat ataupun membantah ucapan Imam Syafi'i, tidak mengimani akan adanya hadis ahad dalam masalah akidah secara khusus. Fakatabna ma qala Ibnu Ulayyah wa dhahabna bila Syafi'i. Kemudian kami bawa ucapan tadi, ucapannya Ibrahim bin Ulayyah yang membantah hadis ahad dalam masalah akidah khususnya, kemudian kami laporkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Fanaqadahu Syafi'i, yang Syafi'i pun membantah ucapan Ibrahim bin Ulayyah. Wa takallama bi ibtali ma qala Ibnu Ulayyah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan Ibnu Ulayyah dhalun. Ibnu Ulayyah adalah seorang yang sesat. Di sini kita
Bisa mengambil faedah saya lagi bagaimana ketegasan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengriba siapa? Ibnu Ulayyah. Ya. Ini suatu hal yang sangat dibolehkan, bahkan hukumnya fardhu kifayah. Ya, apalagi terhadap para al-ulama, artinya mereka lah yang berhak untuk mengriba, ingatkan umat dari penyesat al-ummah, atau mereka-mereka yang paham tentang para penyesat umat, maka kewajibannya menyampaikan kepada umat agar berhati-hati dari mereka. Sebagaimana juga disampaikan Imam Ahmad rahimahullah, jika aku diam, engkau diam, artinya tidak membicarakan seseorang yang sesat dan menyesatkan, maka dari mana orang awam akan tahu siapa yang hak dan siapa yang batil. Ini adalah suatu hal yang merupakan fardhu ain, khususnya bagi para al-ulama atau bagi para penuntut ilmu agama. Ibnu Ulayyah dhalun. Ibnu Ulayyah adalah seorang penyesat. Di sini pula kita dakwah salafiyah ketika membantah sebagian kelompok sesat atau menyampaikan kesesatan seseorang, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya meniti jejak para ulama salaf terdahulu, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ahlussunnah wal Jamaah tidak segan-segan menyebutkan orang perorangan demi kemaslahatan kaum muslimin. Kalau memang betul-betul ada bukti bahwasanya orang itu sesat dan menyesatkan, itu bukan merupakan ghibah yang dilarang, bukan menggunjing yang dilarang, bahkan itu suatu yang disyariatkan. Di antara contohnya di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Qad jalasa inda babil dhawar yudhillun nas. Ibnu Ulayyah seorang yang sesat, dia duduk di tempat yang bernama Babul Dhawar, dia menyesatkan manusia. Ini semuanya disampaikan agar umat berhati-hati darinya. Kemudian wa dakhala hafsu al-fardu ala Syafi'i fakallamahu tsumma kharaja ilaina Asy-Syafi'i. Pernah suatu saat seseorang yang bernama Hafs al-Fard, dia menemui Imam Syafi'i dan berdialog dengan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i pun keluar menemui kami. Faqala lana. Kemudian Imam Syafi'i berkata, li an yalqallaha al-abdu bidunubin misla atau bidunubin mithli jibali tihama khairul lahu min an yalqahu bi itiqadi harfin mimma alaihi hadzal rajul wa ashabu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lebih baik seorang hamba itu berjumpa dengan Allah, artinya meninggal dunia berjumpa dengan Allah dengan membawa semua dosa-dosa maksiat meskipun sebesar gunung Tihama. Itu lebih baik daripada dia memiliki keyakinan seperti yang diyakini oleh seorang yang bernama Hafs al-Fardu yang mengimani bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dia mengikuti kelompok Mu'tazilah. Dan ini apa? Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini perbandingan antara dosanya maksiat atau bahayanya dosa maksiat dengan bahayanya dosa kebid'ahan. Bahwasanya dosa kebid'ahan itu lebih besar, lebih berbahaya dibandingkan dosa maksiat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahaya bid'ah atau bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-maksiyatu yutabu minha. Para pelaku maksiat itu masih ada harapan untuk bertobat karena merasa salah. Wal bid'atu la yutabu minha. Adapun perbuatan bid'ah, orangnya apa? Tidak mau bertobat karena meyakini perbuatan bid'ahnya itu apa? Baik. Di sini pula Imam Syafi'i mengatakan lebih baik orang itu mati dalam keadaan membawa semua dosa maksiat selain syirik dan kebid'ahan, daripada dia apa? Berjumpa dengan Allah dengan membawa kebid'ahan. Di antaranya bid'ah kelompok Al-Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan ini sekali lagi bukannya Imam Syafi'i menyuruh kita untuk berbuat maksiat, tidak. Semua yang wajib ditinggalkan. Cuma ini untuk apa? Memperingatkan umat tentang bahayanya kebid'ahan. Kalau kita sangat berhati-hati daripada maksiat, maka lebih dari itu wajib berhati-hati daripada kebid'ahan, lebih daripada kehati-hatian kita terhadap kemaksiatan. Wa kana yaqul bi khalqil Qur'an. Orang ini yaitu Hafs al-Fardu itu dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Kemudian dikatakan di sini wala mahadrati Syafi'i atau wala mahadrati Syafi'iyya rahimahullah al-wafatu fa ughmiya alaihi tsumma afaqa. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah dalam keadaan sakatul maut, mau meninggal dunia,
beliau sempat pingsan terlebih dahulu. Kemudian beliau sadar. Faja'ala yas'alu rajulun ba'da rajulin. Kemudian banyak orang mendatangi beliau, menjenguk beliau dan bertanya kepada beliau, kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Man ana? Siapa aku?" Fayaqul, maka Imam Syafi'i menjawab, "Anta fulan ibnu fulan." Artinya dalam keadaan sadar. Faqala lahu Hafs, seorang yang bernama Hafs al-Fartadi, seorang Mu'tazilah tadi, datang juga menjenguk Imam Syafi'i rahimahullah. Seraya bertanya, "Man ana? Siapa aku?" Imam Syafi'i dengan dalam keadaan sadar mengatakan, "Anta Hafsun la hafizakallah illa anta tuba." Engkau adalah Hafs, semoga Allah tidak menjagamu kecuali engkau apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa semoga Allah tidak menjaga orang tersebut kecuali dengan syarat apa? Orang itu bertobat kepada Allah. Ini sikap tegas Imam Syafi'i rahimahullah taala terhadap para penyesat umat. Didoakan jelek oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala karena memang sangat bahaya orang-orang seperti ini. Fa fi Sunanil Kubra an Ali bin Sahal Ar-Ramli annahu qala. Di dalam Sunan Al-Kubra dari Ali bin Sahal Ar-Ramli annahu qala, sa'altu Syafi'i 'anil Qur'an fa qala li kalamullah ghairu makhluqin. Di dalam kitab yang berjudul Sunan Al-Kubra Imam Baihaqi disebutkan riwayat dari Ali bin Sahal Ar-Ramli bahwasanya dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang Al-Qur'an." Maka Imam Syafi'i menjawab, "Kalamullah, Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk." Qultu, "Faman qala bil makhluk fama huwa indaka?" Kemudian Ali bin Sahal tadi bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu kalau ada orang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk?" Maka Imam Syafi'i mengatakan kafirun. Faqultu li Syafi'i rahimahullah. Aku pun bertanya lagi kepada Imam Syafi'i, "Man lakita min ustazika qalu ma qulta?" Siapa di antara guru-gurumu atau ustaz-ustazmu wahai Imam Syafi'i yang mengatakan seperti yang engkau katakan? Qala, Imam Syafi'i pun berkata, "Malakitu ahadan minhum illa qal man qala fil Qur'ani makhluk fa huwa kafirun indahu." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Tidaklah aku berjumpa dengan seorang pun dari para ulama-ulama sebelumku kecuali mereka mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir." Ini adalah sikap tegas para ulama terhadap orang-orang yang menyimpang dari al-aqidah as-sahihah. Meskipun sekali lagi masalah kafir mengkafirkan ini atau masalah mengkafirkan orang perorangan, individu tertentu, ini butuh perincian lebih dalam lagi. Cukup kita mengatakan ucapannya kufur, orangnya mau dikafirkan terlebih dahulu harus apa? Diperinci. Masalah kaidah-kaidah Ahlussunnah dalam kafir mengkafirkan. Adapun yang Syafi'i ketika mengkafirkan orang-orang tersebut, beliau memang orang yang berhak untuk menvonis orang tersebut dengan kekafiran karena beliau paham bagaimana kaidah-kaidah mengkafirkan. Adapun kita sekali lagi cukup kita paling tidak mengetahui ucapan ini kufur, ucapan ini sesat. Orangnya terlebih dahulu kita nasihati. Ini sikap Imam Syafi'i rahimahullah terhadap kelompok Al-Mu'tazilah atau kelompok Al-Qadariyah ataupun juga kelompok Al-Jahmiyah. Sekarang yang kedua, mauqifuhu minar Rafidhah. Bagaimana sikap Imam Syafi'i terhadap kelompok Syiah, khususnya kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Qala Abu Hatim, sami'tu Yunus ibn Abdul A'la. Sebelumnya kalau kita sampaikan dulu, dinamakan Ar-Rafidhah, Syiah. Ini sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya kelompok sesat pertama kali yang muncul dalam sejarah kaum muslimin ada 4. Di antaranya kelompok Qadariyah, sudah kita lewati penjelasannya. Kelompok Ar-Rafidhah, kelompok Syiah yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah, yang dia masuk Islam dalam keadaan munafik untuk menghancurkan Islam dari dalam, dan dialah pelopor aliran Asyiah yang diantaranya apa? Dia sempat mendemo Utsman bin Affan dan terjadilah kudeta dan tragedi berdarah, pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian sampai terjadinya apa? Perpecahan di antara umat pada waktu itu, di antaranya mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini Abdullah bin Sabah. Adapun penamaan Ar-Rafidhah itu dari kata-kata rafadha yarfudu, yaitu artinya menolak. Di antaranya mengapa mereka dinamakan Rafidhah?
karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ataupun masih banyak yang dikatakan ulama yang lainnya, namun ini diantaranya. Diantaranya apa? Dinamakan Rafidhah karena mereka apa? Menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Berkata Abu Hatim, aku mendengar Yunus bin Abdul A'la berkata, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, ujizu syahadat ahli ahwa'i kullihim illa Rafidhah. Aku membolehkan persaksian semua ahli bid'ah kecuali Rafidhah. Kenapa? Fa innahum yashhadu ba'dhum li ba'din. Karena sebagian orang-orang Rafidhah itu pasti membela kelompoknya meskipun salah. Ini adalah kelompok Ar-Rafidhah. Kemudian waqala Yunus bin Abdul A'la aidan, berkata Yunus bin Abdul A'la, sami'tu Syafi'iyya idza dzakara Rafidhah abahum asyaddal aib. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i apabila beliau menyebut tentang kelompok Rafidhah, beliau sangat mencaci maki, beliau sangat mencela kelompok Syiah Rafidhah ini. Fayaqul syarru isabah. Kata Imam Syafi'i, kelompok Rafidhah adalah sejelek-jelek kelompok yang ada di tengah-tengah manusia. Wa qala Harmalah, berkata Harmalah, sami'tu Syafi'iyya yaqul, lam ara ahadan ashhada bizur min Rafidhah. Imam Syafi'i juga berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berdusta dibandingkan kelompok Ar-Rafidhah. Atau aku tidak pernah melihat seorang yang bersaksi palsu daripada kelompok Ar-Rafidhah. Ya, al-kadzib merupakan dinuhum. Kedustaan merupakan agamanya kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Maka jangan pernah percaya dengan kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Ya, dimanapun mereka berada. Nanti akan kita juga sampaikan beberapa akidahnya kelompok Rafidhah, di antaranya at-taqiyah, yaitu kemunafikan yang diyakini oleh kelompok Syiah merupakan suatu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fiqhihi rahimallah annahu tadabbara halal mubtadi'ah fawajadal jami'a lahum atasyayyu. Di antara pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau merenungkan keadaan ahli bid'ah, beliau mengatakan atau mendapati bahwasanya yang paling mengumpulkan semua kebid'ahan itu adalah kelompok Asy-Syiah. Semua kebid'ahan ada pada kelompok Asy-Syiah. Mimma yadullu ala fasadi hadzal mazhab ad-dhal, yang menunjukkan tentang bagaimana sesatnya kelompok Syiah ini. Qala rahimallah, berkata juga Imam Syafi'i rahimahullah, ma kallamtu rajulan fi bid'atin illa kana yatasayya. Tidaklah aku berbicara kepada seorang pun dari al-bid'ah kecuali dia memiliki keyakinan Asy-Syiah. Wa qala Subki, qala Syafi'i fi Rafidhi yahdurul waqa'ah la yu'ta minal fa'i syai'an. Berkata Imam As-Subki, berkata Imam Syafi'i tentang seorang Rafidhah yang dia ikut perang misalnya bersama kaum muslimin. Kata Imam Syafi'i, la yu'ta minal fa'i syai'an. Dia tidak boleh diberikan harta rampasan perang. Kalau kaum muslimin menang ataupun mungkin sebelum perang sudah mendapatkan harta rampasan perang, tidak boleh seorang Rafidhah atau seorang Syiah diberi harta rampasan perang. Li'anna Allah Ta'ala dzakara ayat al-fai' tsumma qala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat-ayat dalam surat Al-Hasyr masalah pembagian harta rampasan perang, kemudian Allah mengatakan yang berhak mendapatkan fai' itu diantaranya orang-orang yang mendoakan para sahabat Rasulullah SAW. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kalau kita lihat dalam surat Al-Hasyr ayat 8, 9 dan 10, 8, 9 tentang sahabat Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Kemudian yang 10, tugas kewajiban orang-orang setelah para sahabat, yaitu mendoakan, diantaranya dengan doa tadi. Dan orang-orang setelah mereka para sahabat, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Yaitu para sahabat Rasulullah yang pertama kali mendahului kita dengan keimanan. Orang-orang inilah yang berhak mendapatkan harta rampasan perang, yang mendoakan para sahabat. Yang tidak mendoakan para sahabat, bahkan naudzubillah mencela para sahabat, tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Faman lam yakul biha lam yastahiq.
Barang siapa yang tidak mendoakan atau mengatakan seperti ini, doa-doa seperti tadi atau doa seperti tadi, tidak mendapatkan harta rampasan perang. Wa bihadil aqwal wa ghairiha yatabayyan lana bara'atul Imam Syafi'i mimma utuhima bihi min at-tasyayyu' wa bu'tihi an dzalik wa muwafaqati li madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Dari kata pengarang di sini, dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang sangat tegas, yang sangat terang, yang sangat keras ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat jauh daripada aliran Syiah. Karena apa? Beliau pernah dituduh sebagai apa? Kelompok Syiah. Ya. Di antaranya apa? Karena cinta kepada ahlul bait. Makanya yang Syafi'i pernah mengatakan, in kana tasyayyu hubbu al-bait fashhad tsaqalain anni syi'iyyun. Kata yang Syafi'i rahimahullah, jika cinta kepada al-bait cuma sekedar cinta kepada al-bait itu dikatakan Syiah, maka saksikanlah bahwasanya aku adalah Syiah. Ya. Syiah bukan hanya sekedar cinta al-bait, namun apa? Menuhankan ahlul al-bait. Ini dibedakan. Ya. Bedakan antara apa? Sekedar cinta kepada al-bait itu wajib. Ya. Karena Rasul mengatakan, "Udzakirukum bi ahli baiti, udzakirukum Allah bi ahli baiti." Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Namun ahli bait yang siapa? Tentunya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertauhid kepada Allah, yang ittiba kepada sunnah Rasul SAW, bukan ahli bait yang ahli bidah, bukan yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak kita cintai, yang tidak kita hormati. Yang kita cintai ahli bait yang betul-betul apa? Ala tauhid, di atas tauhid dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pula kita mengetahui tidak ada seorang ulama pun kecuali banyak tuduhan-tuduhan miring kepada mereka. Ini adalah sunnatullah sejak para anbiya sampai para pewarisnya, para ulama atau para penuntut ilmu agama yang sangat tegas dalam menyampaikan kebenaran, pasti akan mendapatkan tuduhan-tuduhan miring. Makanya perlu seorang itu tasabbut, perlu untuk apa? Meneliti kembali, tidak menerima semua kabar berita dari orang-orang awam, apalagi orang-orang ahli bidah. Kemudian dikatakan di sini, qala Imam Az-Zahabi, Imam Zahabi pernah mengatakan, man za'ama anna Syafi'iyya yatasyayya wa huwa muftarin la yadri ma yaqul. Kata Imam Zahabi rahimahullah, barang siapa yang meyakini bahwasanya Imam Syafi'i itu alirannya Syiah, maka dia pendusta dan dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Wa qala law kana syi'yan wa hasahu min dzalik lamma qala al-khulafa ar-rasyidun khamsatun. Seandainya Imam Syafi'i itu Syiah atau ikut aliran Syiah, dan itu tidak akan mungkin, maka tidak mungkin beliau mengatakan khulafa ar-rasyidin ada 5. Di antaranya siapa? Tentunya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian wa khatama bi Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Kelompok Syiah tidak mengakui kekhalifahan, atau kelompok Rafidhah tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi sangat jauh tuduhan orang yang mengatakan Imam Syafi'i itu Syiah. Padahal beliau sangat keras kepada apa? Syiah. Wa qala al-Imam As-Sahnun, berkata Imam As-Sahnun, lam yakun fi Syafi'i bid'atun. Bahkan seorang yang bernama Imam As-Sahnun, Imam Syafi'i itu tidak pernah berbuat kebid'ahan. Sangat jauh daripada kebid'ahan, apalagi bid'ahnya kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Yang kita sampaikan tadi, yang kita bacakan tadi, bagaimana ketegasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bagaimana kerasnya Imam Syafi'i kepada orang-orang Asy-Syiah. Mungkin sebagian orang mengatakan, kok keras seperti itu Imam Syafi'i. Sebagian orang mungkin mengatakan seperti itu dikarenakan apa? Ketidaktahuannya tentang apa? Bagaimana bahaya akidah Asy-Syiah. Oleh karena itulah perlu untuk kita sampaikan di sini beberapa ucapan Syiah, biar betul-betul jelas bagaimana bahayanya kelompok Syiah ini. Ini pernah kita tulis dalam majalah kita Az-Zakhirah dengan judul Kesesatan dan Kekufuran Akidah Syiah, yang kita rangkum dari sebagian kitab-kitab para ulama Ahlussunnah dan juga dari kitab-kitab mereka juga, kitab-kitab orang Syiah, di antara imam mereka Al-Khomeini. Di sini kita sebutkan ada 6 atau 7 akidah Syiah yang sesat dan kufur. Kita bacakan saat yang pertama,
kesyirikan Syiah, tentang kesyirikannya Syiah dalam masalah tauhid rububiyah, uluhiyah dan masalah tauhid asma wa sifat. Kita bacakan langsung terjemahannya. Dan ini saya tulis sendiri. Mereka mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku adalah Rabb Tuhan bumi ini." Ini Syiah mengatakan bahwasanya Ali adalah Rabb alam semesta ini. Dan ini tidak asing karena apa? Sedangkan mereka, pencetus mereka yang bernama Abdullah bin Sabah mengatakan apa? Anta huwa. Kepada Ali bin Abi Thalib dia berkata, engkau adalah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kelompok Syiah mereka menuhankan imam-imam mereka, di antaranya Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, namun beliau sangat berlepas diri daripada ucapan mereka. Kita tulis di sini, berkata jenggot Syiah yang bernama Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini dalam kitabnya Usul Al-Kafi halaman 259, bab sesungguhnya bumi ini semuanya adalah milik imam. Imam-imamnya Syiah. Kemudian membawakan riwayat dari Abi Abdullah alaihissalam, dia berkata sesungguhnya dunia dan akhirat milik imam. Dia meletakkannya sesuai dengan yang dia kehendaki dan memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Mereka juga berkata, Ali berkata, ini semuanya disandarkan kepada Imam Al-Bait. Namun ini semuanya riwayat-riwayat yang palsu, yang dusta. Karena memang seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada seorang pun yang lebih berdusta daripada kelompok Asy-Syiah Rafidhah. Di antaranya apa? Mereka menyandarkan ucapan-ucapan mereka kepada para imam-imam mereka. Di antaranya kepada Imam Al-Bait. Kata Ali, Ali berkata, kata mereka, aku adalah yang pertama dan aku yang terakhir, aku yang zahir dan aku adalah yang batin, dan aku adalah yang mewariskan bumi. Jadi sifati Ali bin Abi Thalib seperti Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah kalau dalam Al-Qur'an. Ini kalau apa keyakinannya kaum muslimin, Allah dia yang pertama, yang terakhir, yang zahir dan yang batin. Makanya tidak akan mungkin bisa disatukan antara Syiah dengan Al-Islam. Islam agama tersendiri, Syiah agama tersendiri, sangat jauh berbeda. Mereka juga berkata, dari Sama'a bin Mihran, dia berkata, aku pernah berada di samping Abu Abdullah alaihissalam, kemudian terdengarlah suara petir dan kilat yang menyambar. Maka Abu Abdullah berkata, sesungguhnya petir dan kilat ini tidak akan muncul melainkan dengan perintah sahabat kita, para imam-imam mereka. Aku pun berkata, siapakah dia? Abu Abdullah menjawab, Amirul Mukminin alaihissalam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya petir dan kilat itu atas perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini adalah syirik dalam masalah apa? Ar-rububiyah yang tidak pernah dilakukan oleh kelompok musyrikin jahiliyah. Kelompok musyrikin jahiliyah mengatakan ketika ditanya, "Wa man yudabbirul amra?" Siapa yang mengatur alam semesta? Orang musyrikin jahiliyah mengatakan, "Fasayaquluna Allah." Kaum musyrikin jahiliyah lebih baik daripada kelompok Asy-Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kesyirikan mereka dalam masalah asma wa sifat. Al-Kulaini, kalau kita Ahlussunnah punya Imam Bukhari, Syiah punya Imam Al-Kulaini. Al-Kulaini berkata, Imam Muhammad Al-Baqir berkata, kita adalah wajah Allah, kita adalah nama Allah, atau kita adalah mata Allah dalam makhluknya, dan kita adalah tangannya yang terbentang dengan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Mereka mengatakan apa? Bahwa imam yang mereka itu wujudnya adalah atau penjelmaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Abdullah, dia berkata, dahulu Amirul Mukminin sering mengatakan, aku diberi suatu sifat yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku mengetahui kematian, malapetaka, nasab keturunan, dan ucapan yang tepat. Tidak ada satupun yang luput dariku, dari apa yang mendahuluku, dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagiku dari apa yang gaib dariku. Imam-imam mereka dikatakan tahu hal-hal yang gaib, semuanya mereka mengetahuinya. Al-Kulaini juga menyebutkan dalam bab, sesungguhnya para imam-imam itu mengetahui ilmu yang terdahulu dan yang akan datang, dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari mereka. Ini keyakinan kelompok Syiah, bahwanya mereka imamnya mereka tahu segala-galanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Abdullah alaihissalam, bahwasanya dia berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Aku mengetahui apa yang di surga dan apa yang ada di neraka. Dan aku mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ini semuanya dicantumkan dalam kitab-kitab mereka. Kemudian juga ini dalam masalah
tauhid asma wa sifat. Kita lihat bagaimana kesyirikan mereka dalam tauhid al-uluhiyah. Mereka mengatakan seraya berdoa kepada imam-imam mereka, tidak ada tempat keselamatan dan untuk berlindung kecuali kepada kalian. Ini ucapan kaum Syiah kepada imam-imam mereka. Tempat berlindungnya mereka adalah kepada imam-imam mereka. Mereka juga mengatakan sesungguhnya ziarah ke kuburan Husain itu setara dengan 20 kali haji dan lebih mulia daripada 20 umrah dan haji. Ini nanti bisa dilihat kalau mau referensinya dalam majalah kita ini. Pernah seorang Syiah atau pernah seorang pengikut Syiah berkata kepada imamnya, aku telah berhaji dan berumrah sebanyak 19 kali. Sang imam pun menjawab dengan nada mengejek, haji dan umrahlah sekali lagi, maka pahalanya sama dengan sekali berziarah ke kuburan Husain. Artinya lebih mulia berziarah ke kuburan Husain daripada haji dan umrah atau haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Kemudian Khomeini yang mengatakan meminta kebutuhan kepada bebatuan dan karang bukanlah syirik, meskipun itu batil. Ya, ini orang yang ya rufiat anhul qalam. Artinya sudah tidak tahu kita akalnya bagaimana. Dan kita meminta, kata dia, masih teruskan, dan kita meminta pertolongan kepada arwah-arwah yang suci dari para nabi dan para imam yang telah diberikan kekuatan oleh Allah. Mereka tidak mau minta kepada batuan, namun minta kepada arwah-arwah para nabi. Tidak ada bedanya minta kepada selain Allah, sama-sama syiriknya. Ini Khomeini sedekoknya Syiah pada ayat abad ini. Kemudian yang kedua, kalau tadi masalah penyimpangan mereka dalam tauhid, dalam iman kepada Allah, sekarang dalam masalah apa? Iman kepada para malaikat. Ini kita tulis penghinaan Syiah kepada para malaikat. Mereka mengatakan Allah menciptakan dari cahaya Ali bin Abi Thalib 70.000 malaikat yang memohonkan ampun untuknya dan bagi para pencintanya sampai hari kiamat. Jadi Allah menciptakan 70.000 malaikat dari cahaya Ali bin Abi Thalib. Ini semuanya adalah kekufuran Syiah. Mereka mengatakan Allah menugaskan 4.000 malaikat yang berdebu dan compang-camping yang menangis di kuburan Husain sampai hari kiamat. Ini penghinaan kepada para malaikat. Mereka menuhankan Husain. Mereka mengatakan sesungguhnya para malaikat adalah pembantu-pembantu kita dan yang mencintai. Artinya pembantunya manusia adalah para malaikat. Khuddamu annas, kata mereka. Kemudian yang berikut, yang ketiga di antara kekufuran Syiah, bagaimana pelecehan Syiah terhadap Al-Quran. Al-Kulaini berkata dari Abu Basir, dari Abu Abdullah alaihissalam, dia berkata sesungguhnya kita memiliki mushaf Fatimah. Ya, kata orang Syiah, sesungguhnya kita memiliki mushaf Fatimah. Tahukah mereka apa mushaf Fatimah itu? Abu Basir berkata, apa mushaf Fatimah itu? Abu Abdullah menjawab, mushaf Fatimah itu 3 kali lipat dibandingkan Al-Quran kalian. Ini adalah, kata mereka, keutamaan mushaf Fatimah yang dimiliki oleh kelompok Syiah. Mungkin sebagian orang mengatakan, kita nggak pernah mengetahui. Karena apa? Orang Syiah memiliki taqiyah, kemunafikan. فَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ini sama dengan yang Allah sifatkan terhadap orang-orang munafikin. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, orang-orang Syiah mengatakan kami seperti kalian. Namun jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian dan kami itu mengejek orang-orang yang apa? Beriman. Inilah taqiyahnya kelompok Syiah. Kata Abu Abdullah, mushaf Fatimah itu 3 kali lipat dibandingkan Al-Quran kalian. Demi Allah, di dalamnya tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran kalian. Beda sama sekali antara Al-Quran dengan mushaf Fatimah yang dimiliki oleh Syiah. Sangat tidak bisa disatukan Islam dengan Syiah. Kemudian ulama mereka yang bernama Al-Kasi berkata, sesungguhnya Al-Quran tidaklah sempurna sebagaimana yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Bahkan di dalamnya ada yang berlainan dengan apa yang Allah turunkan. Ada yang dirubah, ada banyak pula yang dibuang. Di antaranya nama Ali alaihissalam di banyak tempat. Mereka menuduh para sahabat itu membuang banyak
ayat-ayat Al-Quran khususnya yang berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Justru mereka lah yang mengingkari Al-Quranul Karim, yang melecehkan Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Majlisi, ulama mereka juga mengatakan sesungguhnya Utsman radhiyallahu anhu membuang 3 hal dari Al-Quran: manaqib Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan Ahlul Bait, serta celaan terhadap Quraisy beserta 3 khalifah. Itu tuduhan dusta semuanya kepada para sahabat Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran yang ada di hadapan kita ini itu tidak sempurna atau belum sempurna. Masih banyak yang disembunyikan atau yang dibuang oleh para sahabat, kata kelompok Syiah qatalahumullah. Kemudian ulama mereka yang bernama Nikmatullah Al-Jazairi berkata, jangan heran dari banyaknya riwayat yang palsu, karena mereka, yaitu para sahabat, setelah Nabi SAW telah mengubah dan mengganti dalam agama ini lebih dari itu semua, seperti mereka mengubah Al-Quran dan menyelewengkan kalimat-kalimatnya, serta menghapus pujian terhadap keluarga Rasul SAW dan para imam yang suci, dan celaan terhadap para munafikin. Itu tuduhan kepada para sahabat, mereka mengganti Al-Quranul Karim. Jadi intinya kelompok Syiah tidak meyakini Al-Quran yang ada di tengah kaum muslimin itu Al-Quran yang sempurna. Sekali lagi, sangat jauh antara Syiah dengan Al-Islam. Kemudian yang keempat, Syiah meyakini adanya reinkarnasi, kembalinya manusia ke alam dunia setelah kematiannya. Seorang yang bernama Al-Mufid berkata, telah sepakat Syiah Imamiyah tentang kepastian kembalinya kebanyakan orang yang telah mati ke dunia sebelum hari kiamat. Kalau orang beriman meyakini orang yang sudah mati tidak akan mungkin kembali ke dunia. Kalau orang Syiah masih meyakini, sebagaimana agama-agama musyrikin. Mereka juga, Syekh Abbas Al-Qummi menyebutkan bahwa Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, bukan dari golongan kami orang yang tidak meyakini tentang reinkarnasi kami. Imam mereka itu akan mengalami reinkarnasi, yaitu kembalinya mereka ke alam dunia setelah kematian mereka. Ini adalah agama yang kufur. Kemudian yang kelima, Aqidatu Bada' Syiah. Syiah memiliki akidah bada', yaitu bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Kita nukilkan di sini dari ucapan Al-Qurani, dia mengatakan tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu seperti al-bada', akidah al-bada'. Apa akidah bada' itu? Disebutkan di sini juga. Dia juga membawakan riwayat dari Abu Hamzah As-Sumali, dia berkata, aku mendengar Abu Ja'far alaihissalam, dia berkata, wahai Thabit, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menentukan perkara ini, yaitu keluarnya Imam Mahdi mereka setelah 70. Itu 70 tahun atau yang lainnya. Namun ketika terbunuhnya Husain, Allah sangat murka kepada penduduk bumi hingga dia, yaitu Allah, menunda perkara tersebut menjadi 140. Jadi Allah tidak mengetahui kalau Husain akan terbunuh. Maka dia menunda keluarnya Imam Mahdi sampai 140 tahun atau yang lainnya. Ini pelecehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah tidak tahu kejadian tersebut. Kemudian yang keenam, di antara akidah kufurnya Syiah, caci maki Syiah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Al-Kulaini berkata, dahulu manusia, para sahabat murtad sepeninggal Rasul kecuali 3 orang saja. Sekali lagi, Al-Kulaini mengatakan dahulu manusia, yaitu para sahabat, murtad sepeninggal Rasul SAW kecuali 3 orang saja, yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Semuanya murtad. Tentunya yang dikecualikan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Baitnya. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, kata Al-Kulaini, kata orang Syiah, murtad. Ini adalah pengkafirannya Syiah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana bisa kita bertemu dengan orang Syiah? Bagaimana kita bersatu dengan orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat, sedangkan kita cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW? Para sahabat dilecehkan dan dikafirkan oleh orang Syiah. Disebutkan pula dalam tafsir Al-Ayashi, tafsirnya mereka, siapakah musuh-musuh Allah? Mereka mengatakan, siapakah musuh-musuh Allah? Sang imam menjawab, 4 berhala. Musuh-musuh Allah adalah 4 berhala. Siapakah mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah. Kata mereka, musuh-musuh Allah, kata orang Syiah, musuh-musuh Allah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Padahal sebaliknya, musuh-musuh Allah adalah orang-orang
Asy-Syiah qatalahumullah, anak cucunya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dan siapa saja yang mengikuti mereka. Ya. Jadi kita ini dikatakan apa? Orang Syiah, musuh-musuh Allah. Maka mengapa kita menjadikan mereka sebagai sahabat kita? Padahal mereka menganggap kita ini musuh-musuh Allah. Kata mereka namanya musuh-musuh Allah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah dan yang mengikuti mereka. Sedangkan kita Ahlussunnah mengikuti para sahabat. Berarti apa? Kita musuh-musuhnya orang Syiah dan ini adalah hak. Ini adalah sesuatu yang layak untuk kita proklamirkan. Kita adalah musuh-musuhnya orang-orang Syiah. Kemudian mereka juga orang Syiah ketika mentafsirkan ayat surat Muhammad ayat 25, mereka mengatakan Abu Bakar, Umar dan Utsman murtad dari keimanan karena mereka meninggalkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ininya sama bahwasanya mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW kecuali sebagian kecil saja. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana Syiah dengan At-Taqiyah. Taqiyah ini sudah kita katakan yaitu kemunafikan ala Syiah. Dinamakan apa? Taqiyah. Namun intinya sama yaitu kemunafikan sebagaimana orang-orang pada zaman Nabi SAW dahulu yaitu orang-orang munafik. Ibnu Babawai berkata dari kalangan mereka, Taqiyah itu wajib. Barang siapa meninggalkannya maka dia seperti meninggalkan sholat. Dia juga berkata, barang siapa yang meninggalkan At-Taqiyah sebelum keluarnya Al-Qaim yaitu Imam Mahdi menurut versi mereka, maka dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau berhadapan dengan orang Syiah, kita kadang tidak tahu bagaimana hakikatnya. Menyembunyikan keyakinan-keyakinan mereka yang kufur. Maka saya lagi jangan pernah percaya dengan orang-orang Syiah qatalahumullah. Ini yang mungkin sebagian daripada akidah sesat dan kufurnya Syiah, dan masih banyak lainnya tentang bagaimana jauhnya mereka daripada al-Islam. Nanti mungkin kalau yang mau referensinya lihat dalam majalah yang sudah kita sebutkan tadi. Saya rasa cukup sekian apa yang kita sampaikan. Wallahu ta'ala, karena poin berikutnya berkaitan dengan sikap Imam Syafi'i kepada kelompok at-tasawuf atau kelompok as-sufiyah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.